Inilah 3 syarat agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Usai malaikat Israfil meniup sangkakala, seluruh makhluk di dunia ini akan mati, terkecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat, dunia dan seisinya hancur dengan berbagai bencana dahsyat yang tak terbayangkan oleh manusia, sebagaimana dikabarkan melalui Al-Quran dan hadis. Seluruh umat manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar, di sebuah tempat yang telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam hingga berakhirnya dunia. Pada hari itu, semua orang sibuk memikirkan nasibnya masing-masing. Mereka benar-benar cemas. Mereka khawatir timbangan amalnya tak cukup untuk mengantarnya ke surga. Mereka juga takut keburukannya semasa hidup di dunia akan menjebloskan ke neraka. Padang mahsyar adalah hari penentuan, hari perhitungan atau yaumul hisab. Pada hari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya orang yang bisa memberi syafaat, usai Nabi lainnya menyerah. Mendapat syafaat Rasulullah adalah jaminan bebas siksa kiamat dan berlanjut selamat di akhirat. Lantas, siapa saja orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat? 1. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Hal itu seperti yang ditandaskan dalam sabdanya. Aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Meninggal dalam membawa keimanan. Syarat yang kedua adalah meninggal dalam keadaan membawa keimanan walaupun hanya sebesar biji sawi. Hal itu seperti yang digambarkan dalam hadisnya Nabi. Aku mengundi pintu surga. Tiba-tiba dibukakan satu pintu dari emas dan lengkungannya dari perak. Kemudian aku disambut oleh cahaya yang agung. Aku pun langsung bersujud seraya menyampaikan pujian kepada Allah dengan pujian yang belum pernah disampaikan seorang pun sebelumku. Disampaikanlah kepadaku, angkatlah kepalamu. Mintalah, niscaya engkau akan diberi. Berkatalah, niscaya engkau akan didengar. Meminta syafaatlah, niscaya engkau akan diberi syafaat. Aku pun berkata, umatku. Lantas dijawab, engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada keimanan walau seberat biji gandum. Aku pun bersujud kedua kalinya dan menyampaikan pujian yang sama dan disampaikan lagi kepadaku jawaban yang sama. Lalu terus memohon lagi, umatku. Disampaikan kepadaku, engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sekecil biji sawi. 3. Mengucapkan kalimah thayyibah dengan ikhlas. Mengucap kalimah thayyibah atau kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Nabi. Aku bersujud ketiga kalinya dan disampaikan kepadaku jawaban yang sama. Setelah itu, aku mengangkat kepala dan memohon lagi, umatku. Lalu disampaikan kepadaku, engkau berhak menolong orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Hadis Abu Ya'la Sahih. Wallahu alam bissawab. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.